Saya juga tidak menyangka diri saya kemudian diundang ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk proses tawar-menawar perusahaan kami dibeli oleh salah satu perusahaan di Amerika. Mereka bukan sedang berhadapan dengan pebisnis, tapi ketika saya berangkat ke sana dan dialog dengan mereka, bicara tentang harga, saya seperti memandang mereka sedang berbicara dengan penghafal Quran. Ketika kemudian mereka 2 kali datang ke Indonesia untuk membeli perusahaan kami Paytrade, dan saya dengar mereka dari mulut mereka sendiri, mereka menawar 10 juta dolar. Kita perusahaan Paytrade, perusahaan payment gateway. Jadi saudara kalau mau beli pulsa, beli listrik, bayar-bayar ini dan itu, kita bayarnya pakai Paytrade. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Paytrade. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini, ya, ada Kasyong namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat dengan perusahaan Anda, kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Valuasinya saya dengar dari mereka 10 juta dolar. Saya terkejut bahagia tapi nggak kaget ketika saya mendapati, oh saya ada di dunia itu ya, oh saya ada di dunia ini ya, sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu. Saya tidak seperti saudara-saudara semua yang kuliah di dunia IT, benar-benar kuliah, kemudian berangkat dari karyawan biasa, kemudian tembus jadi manajer, jadi GM, jadi direktur, kemudian berangkat lagi mendirikan perusahaan IT. Enggak, saya berangkat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, terus jalan sampai kemudian ketemu juz 29, juz 30, berangkat terus Al-Hakumut, naik terus sampai kemudian An-Nas. Enggak, saya tidak berawal dari awalnya manusia biasa, saya berangkat dari Quran. Gila kan? Maka ketika kemudian saya menginjakkan kaki di bandara New York John F. Kennedy di Amerika Serikat, saya seperti sedang membawa berita gembira buat para penghafal Quran. We are here. Kita ada di sini. Karena sebagai seorang penghafal Quran ada muru'ah, ada izzah. Saya ketika datang ke Silicon Valley, pertanyaan saya begini, apa ada perusahaan di sini yang bisa saya beli? Pertanyaannya saya rubah, Pak. Pertanyaannya bukan jadi nggak nih, jadi nggak dibayar nih, nggak. Pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Kenapa? Karena saya pengen mereka tahu sedang berbicara dengan seorang penghafal Quran. Oh, saya bukan sombong, tapi ini izzah seorang penghafal Quran. Kenapa kita penghafal Quran jadi yang dibeli? No, saya yang pengen beli. Bagaimana nanti gedung putih kita rubah jadi gedung merah putih? Saya membayangkan begini di urusan sholawat. Saya membayangkan begini, perhatikan. Ada orang ngucap salam kepada saya. Ustadz, kata asisten saya, kata orang dekat saya, kata family saya, Ustadz, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Nama Pak Parmin mulai nih, ada di telinga saya. Pak Parmin. Pak Parmin mana? Solo. Oh iya, salam balik. Nih salah satu yang membuat saya mencintai sholawat. Pokoknya kalau nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nih kayak begini. Jadi bawahnya saya panjangin sampai ke nanti negeri akhir. Teman saya, asisten saya, orang dekat saya, keluarga saya datang lagi. Ustadz, ada salam lagi. Dari siapa? Pak Parmin. Parmin mana? Yang Solo. Udah mulai kan ada namanya. Iya, yang Solo. Salam balik ya. Dilala Pak, tiap malam Jumat kirim salam tuh sama saya. Parmin. Setahun penuh nama itu akrab sama saya.
Nama itu akrab sama saya, Parmin, Parmin, Parmin. Itu asisten saya baru ngomong dong, Ustadz Parmin ya. Gitu. Saking seringnya memberi salam kepada saya. Hingga kemudian ada hari pertemuan, ada hari gathering, ada event, ada majelis, di mana kemudian orang-orang dari berbagai Nusantara punya daerah datang ke majelis saya. Saat itu kemudian teman saya, asisten saya, sekretaris saya, orang dekat saya, keluarga saya mengatakan begini, Ustadz, Pak Parmin ada di sini loh. Apakah saya sebagai orang yang menerima salam terus dari dia tidak begini nih posisinya? Mana? Di mana Parmin? Ada di mana? Mana ya? Oh, di belakang Pak Ustadz. Kita turun. Saya turun ke bawah. Bang, seru sampai ke posisi tiang. Kemudian saya jemput dia. Assalamualaikum Pak Parmin. Wah, Ustadz. Pak, kita ke panggung. Sini aja Pak. Udah ke panggung. Saya kemudian muliakan beliau karena sering ngasih salam. Apalagi salamnya nggak kosong. Apalagi salamnya tidak salam kosong. Contoh, Pak Ustadz hari pertama nih ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Parmin mana? Solo. Oh, salam balik buat beliau. Katanya juga buat istri Ustadz. Oh oke, salam balik buat istrinya juga. Buat anak-anak Ustadz. Oh iya, buat anaknya juga. Buat orang tua Ustadz. Ya, buat orang tuanya dia. Buat semua jamaah Ustadz. Oke, buat semua teman-temannya dia juga. Pak Ustadz, ini ada titipan 1 juta. Oh, subhanallah. Oke, ditunggu salamnya lagi. Wong kosong aja saya jemput. Kosong saya jemput. Kosong saya jemput. Bagaimana lagi ada isinya? Malam Jumat berikutnya datang lagi. Ustadz, salam dari Pak Parmin. Salam buat istri Ustadz, buat anak-anak Ustadz, buat jamaah Ustadz, sahabat-sahabat Ustadz semua. Saya bilang oke, sampaikan balik, sampaikan balik, sampaikan balik. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ada ikan asin dari beliau. Malam Jumat berikutnya ada melon. Malam Jumat berikutnya ada semangka. Pokoknya ada kiriman terus dari dia. Maka Pak, saya yang akan mengatakan, Pak Parmin bakalan datang tidak? Enggak tahu Ustadz. Tanya dia. Saya yang nurun nanya tuh. Tanya sama dia. Siap Pak Ustadz, izin Pak Ustadz katanya datang. Baik, lewat pintu mana dia nanti? Tanya, lewat mobil apa? Pelat nomornya gimana? Kita siapin tempat buat dia, betul tidak? Karena sering. Nah, saya membayangkan ketika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Jibril ngasih salam. Ya Nabi, ada salam. Misalnya dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Oke, salam balik buat dia. Katanya salam juga buat istri engkau ya Nabi. Oke, salam buat istrinya juga. Salamnya buat turunan-turunanmu wahai Rasul. Salamku juga buat turunan-turunannya sampai hari kiamat nanti. Salamnya juga buat sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sampaikan kepada beliau siapa yang menjadi sahabat Yusuf Mansur, salamku untuk dia. Allah. Lalu saya terus-menerus memberikan salam. Lalu Jibril pun menyampaikan terus-menerus. Nama saya sudah ada di hatinya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nama saya, nama kita semua mudah ada di hatinya Rasul. Di catatan saya nggak bohong. Hari ini Prof. Rafiq Karsidi sudah ada catatannya di Allah, di Rasulnya, dan para malaikat-malaikat pembawa Al-Quranul Karim. Wal mursalat, al-mursalat. Lihat cek dari ayat 1 sampai dengan 5. Semua malaikat-malaikat yang membawa wahyunya mengenal para Rafiq Karsidi dan semua teman-teman Al-Qumi dan siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon. Berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah. Ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril. Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari sengatan? Enggak mungkin Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad,
Orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Allah, Allah, Allah. Terhadap Quran pun begitu. Di wisuda rumah tahfiz yang pertama, saya menangis. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kemudian Rasulullah mencari saya. Di mana ada Yusuf Mansur? Di mana? Rasulullah kemudian menenteng tangan saya. Sof, ada orang nungguin kamu. Saya bingung. Mestinya pertanyaannya ada Allah yang nungguin kamu. Tapi pertanyaannya Rasul, ada orang yang nungguin kamu. Tapi yang ngomong Rasul, siapa? Saya kemudian dengan bangganya ditarik oleh Rasul. Saya pun bangga karena yang narik adalah Rasul. Keluar dari kerumunan kesulitan saya. Menyeruak kemudian keluar. Ternyata di sana udah ada ibu saya. Ini yang membuat saya stabil stamina saya di Quran. Insya Allah mudah tidak pernah berubah, amin. Apa kata Rasulullah? Sof, ini ibu kamu. Ayo siap-siap. Kita mau ada prosesi pemakaian mahkota untuk ibu kamu. Lihat di sampingnya siapa? Itu ayah kamu. Siap-siap, Sof. Hari itu saya kemudian membaca Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Allah di sana, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril alaihi wasallam, ada para nabi-nabi yang lain, dan ada orang tua saya. Di dunia seperti orang tua sepasang yang kemudian mengantarkan anaknya. Ustadz, anak saya apal waqiah. Ayo nak baca depan Ustadz. Allah. Minjem punya Ustadz Syihab biar jadi kayak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya udah lama pengen ketemu, pengen matur, pengen jumpa dengan Profesor Rafiq Arsidi. Ya sekarang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih adem wajahnya dari yang saya perkirakan. Adem betul. Mudah-mudahan insya Allah di tangan beliau bukan cuma UNS seperti yang tertera di deklarasi, tapi seluruh perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Insya Allah nanti tergabung semua perguruan tinggi di 5 benua di bawah benderanya UNS insya Allah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Ustadz Syihab terima kasih sudah membawa saya kemari. Kawan-kawan Deki Solo, Iskarima dan teman-teman mahasiswa mahasiswi. Saya benar-benar punya jalan untuk membuat orang miskin menjadi kaya, untuk membuat orang yang bodoh menjadi pintar, untuk membuat orang yang lemah menjadi kuat. Saya dengan izin Allah SWT dan juga kawan-kawan yang bergerak di dunia Al-Quranul Karim seperti mendapatkan ilham dari Allah SWT, seperti doa kita-kita, doa kami-kami, doanya semua orang. Ya Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Bahwa yang paling gampang untuk mengangkat orang-orang kecil menjadi besar, orang-orang hina menjadi mulia, sederhana sekali. Tempelin dia dengan Quran, rekatkan dia dengan Quran, satukan dia dengan Quran, blend dia dengan Quran. Insya Allah berubah, betul-betul bakal berubah. Setiap apa yang kemudian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, memang dia akan berubah. Saya mengingat sejarah berdirinya Paytrend. Paytrend ini, Prof, salah satu perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bergerak di bidang IT. Saya tidak menyangka, seperti saya lihat tadi daftarnya, ada anak-anak mahasiswa kedokteran yang hafiz Quran, ada anak-anak fakultas teknik, ada anak-anak yang dari berbagai latar pendidikan. Saya juga tidak menyangka diri saya kemudian diundang ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk proses tawar-menawar perusahaan kami dibeli oleh salah satu perusahaan di Amerika. Mereka bukan sedang berhadapan dengan pebisnis, tapi ketika saya berangkat ke sana dan dialog dengan mereka, bicara tentang harga, saya seperti memandang mereka sedang berbicara dengan penghafal Quran.
Ketika kemudian mereka 2 kali datang ke Indonesia untuk membeli perusahaan kami Paytrade, dan saya dengar mereka dari mulut mereka sendiri, mereka menawar 10 juta dolar. Kita perusahaan Paytrade, perusahaan payment gateway. Jadi saudara kalau mau beli pulsa, beli listrik, bayar-bayar ini dan itu, kita bayarnya pakai Paytrade. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Paytrade. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini, ya, ada Kasyong namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat dengan perusahaan Anda, kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Valuasinya saya dengar dari mereka 10 juta dolar. Saya terkejut bahagia tapi nggak kaget ketika saya mendapati, oh saya ada di dunia itu ya. Oh saya ada di dunia ini ya. Sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu. Saya tidak seperti saudara-saudara semua yang kuliah di dunia IT, benar-benar kuliah, kemudian berangkat dari karyawan biasa, kemudian tembus jadi manajer, jadi GM, jadi direktur, kemudian berangkat lagi mendirikan perusahaan IT. Enggak, saya berangkat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, terus jalan sampai kemudian ketemu juz 29, juz 30, berangkat terus Al-Hakumut, naik terus sampai kemudian An-Nas. Enggak, saya tidak berawal dari awalnya manusia biasa. Saya berangkat dari Quran. Gila kan? Maka ketika kemudian saya menginjakkan kaki di bandara New York John F. Kennedy di Amerika Serikat, saya seperti sedang membawa berita gembira buat para penghafal Quran. We are here. Kita ada di sini. Karena sebagai seorang penghafal Quran ada muruah, ada izzah. Saya ketika datang ke Silicon Valley, pertanyaan saya begini, apa ada perusahaan di sini yang bisa saya beli? Pertanyaannya saya rubah, Pak. Pertanyaannya bukan jadi nggak nih, jadi nggak dibayar nih. Enggak, pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Kenapa? Karena saya pengen mereka tahu sedang berbicara dengan seorang penghafal Quran. Oh, saya bukan sombong, tapi ini izzah seorang penghafal Quran. Kenapa kita penghafal Quran jadi yang dibeli? No, saya yang pengen beli. Bagaimana nanti gedung putih kita rubah jadi gedung merah putih? Saya melihat iklan, ngenes, hati saya ngenes. Saya sebagai orang yang mencintai Indonesia, karena Rasulullah menyuruh saya mencintai negeri, mencintai tanah air kita, mencintai bumi pertiwi. Orang-orang tua saya juga mengajarkan saya mencintai negeri saya. Ngenes. Ketika kemudian terulang lagi terulang lagi, ada iklan. Selamat datang Indosat Oredo. Buat sebagian orang itu peristiwa biasa. For me, buat saya itu bukan peristiwa biasa. Sedih saya. Udah lama saya mencontohkan ya proses kemudian lepasnya Indosat dari tangan negeri kita. Bagaimana Indosat yang saat dijual punya pelanggan 40 juta orang, kok bisa dilepas 13 triliun? Dan dilepasnya kepada perusahaan di negara asing. Padahal andai saja para pembesar kita menganut ekonomi kerakyatan, menganut ekonomi aslinya orang Indonesia, ekonomi gotong royong, patungan, Indonesia berjamaah, nggak bakal hilang Indosat. 13 triliun tawarkanlah ke 40 juta pelanggan. Cukup dengan satu short message, dengan satu SMS singkat, our valuable customer, pelanggan yang terhormat, mau nggak jadi ownernya Indosat? Kita butuh 13 triliun bagi 40 juta, kita bagi 3 tahun 36 bulan, ternyata cuma 9.000 perak, 9.027 perak. Sehingga kalimatnya cukup begini kalau saya kemudian menjadi pembesar saat itu.
Dan tidak bicara kalau sih, insya Allah mudah-mudahan yang akan memimpin negeri ini adalah orang-orang yang memang berpihak kepada negerinya, berpihak kepada bangsanya. Cukup SMS-nya begini, tahan pulsa Anda 10.000 setiap bulan selama 36 bulan, welcome, you are my owner, you are my owner. Andalah pemilik barunya Indosat. Tapi tidak dilakukan. Terus jalan sekian tahun, kita menyaksikan presiden kita kemudian menyampaikan di depan layar kaca. Salah satu dari jutaan orang yang menonton adalah saya. Ketika ada salah satu orang kemudian bicara bagaimana dengan Indosat, dia punya satelit. Kemudian Pak Presiden waktu itu ngomong, kita tidak usah bicara Indosat, Indosat itu 200 triliun terlalu mahal. Saya ingat betul itu. Makanya dengan spirit itu saya alih-alih sudah tinggal bicara time schedule pembayaran 10 juta dolar, saya malah bilang saya mau buka kantor di sini. Saya mau beli salah satu perusahaan di sini. Gimana caranya? Karena saya mengingat, ya Allah, saya bilang, beberapa tahun kemudian valuasinya Indosat jadi 200 triliun. Memang sudah impossible untuk kita beli, karena memang itu bukan buat dijual, nggak mau dijual sudah. Kemudian datanglah iklan terbaru Indosat Ooredoo. Aduh, orang lain tertawa, saya menangis, asli menangis. Beberapa tahun sebelumnya BI merger dengan Maybank, dibeli oleh Maybank. Kalimatnya masih dua, BI Maybank. Tapi beberapa tahun setelah akuisisi, akhirnya kemudian Maybank mengumumkan tidak lagi memakai BI. Ini kalimat belum jadi, Pak, tapi saksikan kebenaran omongan hari ini. Besok ketika dia mengatakan selamat datang Indosat Ooredoo, enggak. Itu ada kalimat yang kemudian akan terhapus karena emang bakal dihapus, yakni selamat tinggal Indosat. Sama seperti Sony Ericsson. Ketika kemudian Ericsson dibeli oleh Sony, namanya masih dua, Sony Ericsson. Besok kemudian Ericsson-nya hilang, tinggal Sony-nya. Bagaimana kemudian orang sedunia lupa Stadion Etihad itu dulu stadion apa namanya? Lupa orang. Memang sudah begitu. Kalau barang udah dibeli, ya suka-suka yang beli. Saya nggak kebayang bila kemudian separuh bumi Indonesia atau malah seluruh kemudian rakyat Indonesia memakai Petren. Nggak kebayang sama saya. Jika kemudian servernya, sistemnya, manajemennya dimiliki oleh Amerika. Mendingan ame bini daripada Amerika. Amerika, ame bini aja deh. Kumi itu anak saya. Anak saya yang kedua namanya Kumi. Jadi Al-Kumi ini anak aneh nih. Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Anak saya 5, Prof. Alhamdulillah. 1 biang. Kumi, bangunlah. Kumi artinya bangunlah. Kum, bangunlah. Kumi, bangunlah. Mu'annas, bangun, bangun. Kumi. Bagaimana kemudian kita melihat di waktu-waktu yang akan datang tinggal Ooredoo. Saya mikir, oh kita dari dulu belajarnya mewarnai, bukan diwarnai. Betul tidak? Ahlul Quran besok harus mewarnai, bukan diwarnai. Maka saya datang. Terus kata dia begini, kata orang-orang Amerikanya begini. No, we back to subject, dia bilang. Kita balik ke subjek materi obrolan kita. Bagaimana tentang proses akuisisi? Saya bilang, enggak lah. Kita akan bicara kalau penawaran Anda 1 billion, saya bilang 1 billion. Jadi kalau penawarannya itu 1 billion, 1 miliar dolar, baru saya bicara, baru kita bicara. Apa kata bulenya? Oh nggak bisa, Anda baru 700.000 pengguna, baru 700.000 pengguna. Kalau mau bicara 1 billion, Anda harus punya 10 juta pengguna. Oh saya bilang kalau 10 juta pengguna 10 billion. Betul, karena Al-Quran mengajarkan kepada saya, antumul a'launa, ente lebih tinggi sof, jangan mau dibeli, harus ente yang beli. Besok kita ke Singapura, kemudian kita rubah namanya menjadi Singaparna. Perusahaan kita dibeli-beli melulu. Besok ya tugas kemudian Ahlul Quran adalah membuyback juga Indonesia. Sebagaimana kemudian juga membuyback akidah-akidah yang tergadai. Tidak cuma berhenti
pada episode kita menghafalkan Al-Quran. Tapi bagaimana kemudian Al-Quran membuat sebuah bangsa yang kecil, sebuah kaum yang dianggap amal lalat pun lebih gede lalat, yakni Nabi Allah dengan para sahabatnya saat itu. Tapi ketika dikirim oleh Allah Al-Quranul Karim, tadi Ustadz Syihab di mana itu Masjid Agung Karanganyar bercerita, sekumpulan kecil sahabat, 12 orang, 3 orang pakai sendal, yang lainnya nyeker, bisa menguasai 5 benua, bisa sampai ke negeri Cina. Karena Al-Quranul Karim, dan itu betul. Itu betul. Saya dulu mencontohkan seperti ini. Mana tangannya? Tangan, pinjam tangannya. Ayo, taruh di atas. Taruh di atas tangannya. Oke? Al-Quran itu, ayo. Bareng semua, 1, 2, 3. Ibarat seperti ini. Taruh di bawah tangannya. Ada di dasar laut. Ada orang tenggelam di dasar laut. Kemudian dia naik. Dia naik. Dia naik. Terus sampai ke permukaan. Mana suaranya? Terus sampai ke permukaan. Dijemput sama nelayan. Naik ke perahu. Dinaikin ke perahu. Dibawa ke tepi pantai, dibawa ke rumahnya, dikasih handuk, dikasih pakaian, dikasih makanan hangat, dikasih minuman hangat. Orang ini mandi, kemudian makan. Ditanya juga bisa kerja apa, ditanya juga bisa kerja apa, bisnis apa, usaha apa. Dia jawab nggak tahu. Oleh si pemilik rumah, si nelayan, diajarin bercocok tanam. Dan dikasih lahan. Akhirnya dia bisa bekerja. Dia bisa bertani. Dia bisa berkebun. Kemudian dia tambah luas kebunnya. Dia bisa dagang di kampung itu. Mana? Dia bisa dagang di kampung itu. Kemudian dia bisa berdagang antar kampung. Berdagang antar pulau. Menguasai pasar di Indonesia. Menguasai pasar di negerinya. Kemudian berdagang lagi antar negara. Dan ketika dia meninggal dunia, dia terus naik, nggak bisa di stop, unstoppable, sampai kemudian posisinya mentok. Ada sisinya Rasulullah Muhammad SAW. Dulu saya tidak membayangkan kalau contoh itu terjadi sama saya. Kan tadi ada ceritanya tuh. Mula-mula dagang dulu di kampungnya, kemudian bisa berdagang antar kampung. It was me. It was me. Gak nyangka. Ketika saya mulai bercerita sampai bisa berdagang antar kota, mulai nyampe nih. Tapi ketika saya kemudian bilang, coba nih gue naikin nih. Kita kemudian orang ini berdagang antar negara. Bisa gak? Tapi saya yakin karena redaksi hadisnya seperti itu. Kalau kita udah nempel sama Quran, maka kita akan diangkat, terus dan tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita wafat dan nanti kelak dibangkitkan. Iqra wartaqi. Baca kata Allah, silakan baca. Kamu naik sendiri. Nanti tempat akhirmu, akhir dari manzilatak nanti adalah dari akhir ayat yang takra'uha, dari ayat yang kalian itu nanti baca. Bayangkan bila kemudian kita menyelesaikan 30 juz, Allah tempat kita bersama para nabi dan rasul, lalu kita bisa berduduk, bisa bercakap-cakap, bisa melihat Nabiullah Muhammad SAW. Episode yang kemudian menjadi episode menyenangkan buat para orang tua adalah ketika anak-anaknya dibawa sama orang tua menemui saya. Ustadz, anak saya apal waqiah loh. Terus saya tersenyum, oh ya, apal waqiah? Iya. Ayo dek, baca dek. Terus saya juga mempersilakan, silakan dek baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak itu baca, yang menangis ayah ibunya. Sambil megang Samsung sama iPhone-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di situ di depan anak ini. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ayah ibunya kemudian bleber matanya.
Sambil megang dia punya jejak, sambil dia ngusap air matanya, ya Allah, anak saya membaca di depan Ustadz Yusuf Mansur. Saya pun senang melihat dua insan ini senang, melihat kemudian ayah dan ibu ini senang, melihat anak yang membaca depan saya. Saya kemudian usap palanya dan saya beri dia hadiah. Saya membayangkan besok saya begitu di depan Rasulullah Muhammad SAW. Jibril mengantar saya ke depan Nabi Allah Muhammad SAW. Jibril juga mengantar Prof. Rafiq Yarsidi ke depan Nabi Allah Muhammad SAW. Jibril memberi salam, ya Rasulullah, salam alaik, wahai Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Ini Prof. Rafiq Yarsidi, kenalin. Rasulullah bilang, udah kenal. Jibril bingung, emang pernah di UNS? Betul, saya membayangkan itu. Puncaknya adalah di mana kemudian orang tua saya ada di samping saya, dan itu yang membuat saya bilang sama santri-santri saya, sampai mati kita harus jaga hafalan Quran kita, sampai kemudian kita betul-betul bukan cuma sekedar pernah ngafal, tapi kita diwafatkan sebagai orang-orang yang memang menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena momen itu yang paling saya tunggu, di mana Rasulullah kemudian bilang, silakan Yusuf Mansur, baca ayat itu sebagaimana dulu Allah menurunkannya kepada Jibril dan Jibril menurunkannya kepada saya. Lalu saya membaca depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bilang, cukup, mari kita sama-sama baca di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu yang membuat saya nggak berhenti. Dan saya pengennya tidak sendiri. Saya ngajak yang lain. Saya bilang sama Nabi Allah Muhammad, ya Nabi, itu di belakang ada teman-teman dari Al-Qumi, pengen setoran sama engkau ya Nabi. Satu-satu pada maju, kita berdua, kita bertiga, kita berempat, kita berlima, kita bersepuluh di organisasi ini, di kampus ini, bersama wakil-wakil dari rektor-rektor yang lain, menyaksikan anak-anak kita terus ganti berganti. Allah, Quran Pak, nggak nyangka kemudian saya bisa berdagang. Pertama dagang Malaysia, peng, masuk Malaysia, masuk Singapura, kemudian masuk di negara-negara Asia. Kita terbang ke Hong Kong. Biasanya kita masuk Cina ke Indonesia, saya malah masuk dari Indonesia ke Cina. Saya dari dulu bilang, saya demen nih sama si Elon Musk. Demen nih saya sama si Elon Musk. Dari dulu saya bilang, oke, no problem, saya muslim, dia bukan muslim. Tapi saya mencintai dia, saya menyukai dia karena spiritnya. Saya mendengar, saya kemudian membaca, saya melihat sejarahnya dia. Bagaimana kemudian Elon Musk berangkat kemudian dari Afrika Selatan, menundukkan Amerika di usia yang masih sangat belia. Belia. Ketika dia berumur 6 apa 7 tahun, dia bilang sama teman-temannya, "Come here, sini, sini, sini." Temannya pada datang, "Ada apa? Ada apa?" Ada yang manggil El, ada yang manggil Elon, ada yang manggil Mus. "Ada apa?" Kata si Elon Musk, "Look at the moon." Lihat itu bulan. Elon Musk nanya, menurut Anda semua, menurut teman-teman, is it far? Jauhkah? Atau dekat? Teman-temannya bilang, it's far away, jauh banget. Terus si Elon Musk umur 6-7 tahun bilang begini, no, 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 it's close. Enggak, dekat banget. Look, dia bilang, lihat, see, I can catch the moon. Saya bisa nangkep bulan. Dia giniin tuh tangannya. Terus bulan diginiin. Nah, dapat, dia bilang. Teman-temannya bilang, hah, gitu mah gue juga bisa. Tapi Elon Musk bilang, I will go to the moon. Saya akan pergi ke bulan. Dan di kemudian hari dia membangun X-Space. Dia orang pertama sipil bukan NASA yang kemudian memberangkatkan sepasang pengantin menikah di luar angkasa. Dia punya PayPal. Wah, karena itu saya bilang, saya punya Paytrade. PayPal kemudian menjadi salah satu alat pembayaran resmi Amerika. Seluruh daratan Amerika pakai PayPal. Dan dia tidak ada Quran. Jadi ketika saya datang ke Amerika, jeder, saya seperti bilang, oh, Elon Musk datang tidak dengan Quran, saya datang dengan Quran. Lalu apa yang kami lakukan? Kami berangkat kemudian ke Texas, kita beli tanah di situ dengan kaum muslimin di sana. 2,1 hektar kita beli di Texas. Texas, bukan di Tawangmangu. Dan apa yang membuat saya bangga? Insya Allah tidak ada kesombongan, dan saya bangunkan Anda semua. Saya bisa begitu bukan karena apa-apa. Nih,
saya memegang Quran. Memegang Quran. Seperti doa kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita minta sebagai rizki kita semua. Salah satu puncak rizki adalah kita diizinkan membaca Al-Quran pagi, siang, sore, dan malam. Itu rezeki paling gede loh, bisa baca Al-Quran. Jadi saya mengingat nih, diri saya Yusuf Mansur yang berterima kasih betul kepada Allah. Di saat saya di kamar penjara, di sel yang dingin, Allah gerakin tangan saya mengambil Quran. Tidak kebayang kalau Allah menggerakkan tangan saya bukan untuk Quran. Nggak bakal saya berdiri di sini, nggak bakal. Sejak itu saya berusaha mencintai Quran agar Quran mencintai saya. Ketika saya meniti karir sebagai tukang antar ayam potong ke rumah-rumah makan, saya membawa serta Al-Quranul Karim. Mushaf tidak pernah saya tinggal. Hari ini memang saya sudah tidak lagi membawa Quran. Karena alhamdulillah Al-Quran fi sudurina. Al-Quran sudah di hati, tinggal dikeluarin aja. Dulu Pak, saya teman saya banget. Teman saya banget. Saya suka bilang sama teman-teman yang lain, sampai kapan lo jadi kurir? Ayo kita wudhu, kita sholat di musolanya rumah-rumah makan Padang. Saya ingetin teman-teman, apa kata teman-teman? Jam, Suf, lo aja sono, titip salam sama Allah ya, gitu. Selalu memang omongan itu selalu kita dengar di episode apa aja. Kadang-kadang kita ngajak teman sholat, lu duluan deh salam ya gitu. Sama saya begitu. Kan orang nganterin nih, nganterin ayam, ada yang nganterin minyak, ada yang nganterin kulit ini, ada yang nganterin daging, ada yang nganterin ikan, ada supplier macam-macam, semua ngumpul di dapur. Lalu mereka tidak langsung pulang. Kenapa? Karena nuker kwitansi. Nah, di antara pengiriman dan nuker kwitansi, saya pegang Quran. Itu yang membuat saya kemudian berangkat di Amerika. Lalu saya bilang sama Allah, ya Rabb, ji'na bil Quran. Ya Allah, saya datang sama Quran. Wirda juga datang ke Amerika dengan Quran. Umurnya 14 tahun. Dia tidak berangkat dengan duit. Orang menyangka itu kan putrinya Yusuf Mansur. Wajar. Enggak Pak, saya tidak ada Wirda, tidak punya piutang apa-apa ke saya. Itu Wirda dari umur 8 tahun. Dia bilang, saya mau ngapal Quran, mau minta hadiah dari Allah, pengen sekolah di Paris. Umur 8 tahun, 9 tahun. Ketika waktu kecil sepatunya rusak, dia datang ke saya, ayahnya. Dan saya seorang ayah yang insya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah mengerti. Allahus Samad, Allah nak, yang tempat kamu itu bergantung Allah. Allah juga tempat kamu meminta. Yang lain itu enggak ada apa-apanya, enggak bisa. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Ketika dia bilang kepada saya, "Papa, sepatunya tuh udah mangap." Umur 9 tahun nih, 8 tahun 9 tahun. Beliin dong, Pak. Saya bilang mau Wirda, Wirda udah sholat? Belum. Sholat dulu ya, duha. Gitu. Bawa sepatunya, taruh di atas sejadah ya. Unjukin ke Allah tuh gitu. Si Wirda bilang, emang Allah bisa ngedengar Pak? Bisa Kak, Allah bisa ngedengar. Terus Allah tahu tempat beli sepatunya di mana? Tahu Kak, nanti itu urusan Allah. Anak 8 tahun lah, dialog sama anak 8 tahun kayak apa sih? Lalu Wirda sholat, dia bawa sepatunya ke situ. 2 minggu dia sholawatin 100 sholawat sepatu itu. Alhamdulillah kemudian saya diundang ke pabrik Nike. Begitu ceramah, kata direksinya, Ustadz foto dulu di sini. Sekalian ini ada hadiah buat Ustadz, sepatu. Kata direksi itu,
Kebiasaan kami kalau orang datang ke pabrik kami kasih produk kami. Saya kebayang kalau saya ke pabrik Mercy. Kayak apa itu? Tanpa kemudian ngelihat isi sepatunya, saya permisi pulang. Makasih ya. Terus sampai di mobil saya buka. Ternyata sepatunya warna merah. Allah, warna merah. Nomornya 36. 34 atau 35 gitu. Kemudian saya ngomong Mas Hariman, Man, ini orang bener-bener nganggap gue kecil ya. Merah lagi sepatunya kayak perempuan gitu. Saya tidak mengingat permintaan Wirda. Dan saya tidak tahu bahwa ini dikirim Allah buat Wirda. Allah. Buat Wirda. Terus kata Sariman, kata panitia, boleh ditukar Ustadz. Jangan. Kalau ditukar jangan. Kalau ditambah boleh. Gitu Prof. Ditukar jangan. Nambah boleh. Dan dia pulang. Begitu saya pulang, kebiasaan anak pertama, langsung begitu dia ngeliat saya tuh, papa gitu. Dia pelok saya, dia tomprok saya, kemudian dia ngeliat sepatu. Nah, sepatu kakak nih gitu. Saya bilang, bener juga. Ini dialog 2 minggu yang lalu. Terus saya tanya dia, Kak, kamu bener terus baca sholawat, terus bawa sepatu ini ke sholat tua? Terus Pak. Maka ketika dia berumur kemudian 12 tahun, 13 tahun, dia tembak Amerika, dia pasang poster-poster di kamar dia. Ada satu kalimat kecil. Quran will bring me to everywhere, to anywhere. Kalimat dia tuh. Quran akan membawa saya kemanapun, dimanapun. Luar biasa. Alhamdulillah, dia lagi jalanin program. Sekolahnya lompat-lompat, pindah-pindah. Jadi mulai dari New York dulu turunnya, jeder, situ sebulan di New York, pindah kemudian ke Washington DC, pindah lagi terus. Nanti insya Allah seset 50 kota, 50 country, 50 state di Amerika. Wirda selesai pulang dan peninggalan dia adalah rumah tahfiz di seluruh Amerika Serikat. Dan bayangkan saudara, umurnya masih 14 tahun. Apa yang membuat dia seperti itu? Quran Pak. Quran itu. Quran. Betul itu. Anda datang ke orang-orang yang miskin, ajarin dia Quran. Kalau nggak berubah, bohong. Pasti berubah. Anda datang ke orang-orang yang sakit, ajarkan Quran kepada dia. Insya Allah penyakitnya lewat. Insya Allah. Ada seorang mahasiswa di ITB Prof. Di Masjid Salman dia bercerita. Ustadz, saya alhamdulillah dulu pernah OD, hampir mati Ustadz. Tiba-tiba kemudian saya nangis ngelihat Quran. Di samping Quran ada Riyadus Shalihin, dia bilang. Bercerita tentang surat Tabarok. Saya tuh nggak tahu gimana gemeter, saya ambil itu surat Tabarok, saya ambil Quran, saya buka surat Tabarok. Kemudian saya ngaji sebisa-bisanya Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin ini teori kedokteran sih, insya Allah ketemu aja jawabannya. Kan dia tidak lagi mikirin OD-nya, dia tidak lagi konsentrasi dan fokus pada penyakitnya. Tapi dia bagaimana caranya, dia bilang saya pengen mati dalam posisi sudah selesai menghafal Tabarok. Kenapa? Saya nggak mau ditanya tentang dosa-dosa saya. Saya tidak mau kemudian disiksa atas dosa-dosa saya. Kalau kita ngapal Quran, surat Tabarok, insya Allah di dalam kubur nggak ada malaikat yang berani nanya, nggak ada yang berani minggir. Ini anak hafal Tabarok. Jangan main-main, jangan bercanda. Guru saya dengan gurunya Ustadz Irhamuddin, gurunya Ustadz Syihabuddin, Dr. Ayman Suwaid, dia bercerita. Ketika kemudian kita di dalam kubur nanti akan ada pemuda atau pemudi, tergantung siapa yang meninggal dunia nanti, mendatangi kita. Ada sosok manusia yang sangat rupawan atau sangat jelita mendatangi kita. Orang ini bertanya, sudah makan belum? Kita bingung, kok di kuburan ada yang nawarin makan? Udah minum belum? Terus dilihat kasur kita seperti apa. Lalu orang ini bilang, yang sosoknya begitu rupawan, begitu jelita, sebentar akan aku ambilkan makanan, sebentar aku akan ambilkan minuman, sebentar aku akan ambilkan kasur. Makanan, minuman dan kasur yang diambil itu dari surga. Lalu Dr. Ayman Suwaid bilang, manhi, siapa dia?
Dia adalah Al-Quran yang kita baca ketika di dunia. Menjadi teman kita. Allahu Akbar. Sebaliknya teman-teman kita yang belum dapat hidayah, dia belum sholat, yang nemenin ular sujaul akro. Begitu kita meninggal dunia, jeder, dibangunin. Begitu kita bangun melek, ada ular gede bener begini. Oh, gitu. Terus kita nanya, siapa kamu? Ularnya ketawa, emang kelihatannya apa? Gua ular tahu gitu. Quran. Wirda berangkat dapat beasiswa 720 juta per tahun. Enggak ngurus proposal, enggak nulis surat, enggak minta ke instansi manapun. Bahkan yang memberi visanya wakil dubes. Ada wakil dubes datang. Saya bilang jangan datang, bawa visa sini. Karena males saya ngantrinya. Saya males ngantri. Kan kalau kita bikin visa di Amerika tuh ngantri ya pinggir jalan gitu ya, negara kita ngantri pinggir jalan. Yang bener aja. Dia datang tuh wakil dubes, diurusin sama dia. Allah, kok bisa begitu? Wih, bisa. Kenapa? Inside him bukan Intel tapi Quran. Inside him bukan Intel tapi Quran. Kan ada tuh tong 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 tong. Intel inside. Intel inside, prosesor Intel. Kalau ada inside, kalau di inside kemudian itu ada Intel, beres, cepat, apa kerjanya kuat banget. Nah, ini di dalam ente Quran, di dalam wirda Quran. Ya Allah, luar biasa. Saya nyontoin, itu seperti orang tenggelam. Saya tenggelam, benar-benar tenggelam. Tenggelamnya juga dihimpit batu, gak bisa gerak. Hingga kemudian saya mendengar suara Al-Quran. Quran memanggil-manggil saya, sini, sini, tahun 98. Sini, buka, buka. Itu betul itu, suara itu seperti manggil itu. Saya buka Quran, saya baca Fatihah, saya baca Alif Lam Mim. Saya bilang kemana aja saya. Saya hafalin, dapat 4 juz alhamdulillah. 98 saya keluar. Begitu keluar dari sel, di penjara, saya ngomong sama ayah saya. Ayah, alhamdulillah di dalam sempat hafal 2 bulan itu 4 juz. Ayah saya bilang, bagus, masuk aja lagi. Supaya 30 juz. Weh, 99 masuk lagi. Allah, di situ saya bilang, oke, I believe my destiny. Siap, saya bilang, saya mau percaya takdir saya. Bismillah, jika takdir saya di Quran, ya Allah, uruslah urusanku. Kita tanda tangan tuh sama Allah. Take over problems. Saya ngurusin Quran aja, Allah yang ngurusin masalah saya. Alhamdulillah, 2006 masalah selesai. Dulu saya membayangkan ketika kemudian guru-guru mengajarkan kepada saya hari itu, bulan itu, tahun itu, dan tahun-tahun sebelumnya, saya konsentrasi betul ke hadis itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat bihadzal kitabi, dengan Quran ini, aqwaman, seorang, satu keluarga, satu kaum, satu bangsa, satu negara yang ngopeni Quran. Betul-betul terngiang. Lagi betul-betul mempelajari, lagi terpesona. Kemudian ditambah lagi dengan kehadiran akhuna Ustadz Syihabuddin dari pesantren Iskarimah. Ketika dia sampaikan sambil makan semangka, yang disampaikan hadis yang memang saya sudah terpesona duluan. Saya bertanya kepada Allah, akankah ya Allah engkau mengangkat Yusuf Mansur yang hina ini, yang penuh dengan dosa ini? Akankah engkau mengangkat aku yang tidak punya masa depan ini dengan Quranmu? Aku nggak nyampe pikiranku ya Allah, tapi nggak usah aku pikirin, itu urusanmu ya Allah. Urusanku adalah ngopeni Quran. Betul-betul saya ngopeni Quran. Saya tanya nenek A, nenek B, nenek C. Saya tanya kakek A, kakek B, kakek C. Udah bisa baca Quran belum? Kalau belum, saya datang. Saya datang ke samping tempat tidurnya. Saya bacakan Quran kepada dia yang tidak saya kenal siapa dia. Pokoknya judulnya saya ngopeni Quran. Saya bilang kepada dunia, bila Anda bisa baca-baca, bila Anda bisa apal-apal, bila Anda tidak bisa baca belajar, kalau Anda bisa ngajar-ngajar, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa beli Quran, belilah Quran dan bagikan. Anda bisa menyediakan kipas anginnya, Anda bisa pasang tikernya, apapun yang Anda lakukan buat Quran, sesungguhnya Anda sedang meninggikan derajat Anda sendiri. Saya membayangkan tuh, saya bilang, kita kayak di bawah nih mah. Ini sekarang di bawah nih mah. Nanti naik, tang, tak, tak, sampai kepada nanti orang ini kemudian bisa berdagang antar negara. Oh, tiba-tiba saya ada di situ, Pak. Subhanallah.
Petren sekarang sudah live, sudah punya kantor di sana. Tapi saya milih markasnya bukan di Silicon Valley. Saya milih markasnya di Washington DC. Kita pakai virtual office. Tapi coming soon insya Allah. Saya percaya banget. Bahkan kita mau beli tuh namanya Real Madrid. Kita mau beli. Real Madrid kita mau beli. Kita mau rubah jadi Real Masjid. Barcelona kita rubah jadi Barca, insya Allah pemainnya turun pakai peci haji. Messi lu pakai peci haji sono. Messi bilang kenapa? Why? Bukan why, gue ownernya pakai. Itu yang terjadi ketika Anda berjilbab kerja sama seseorang yang mengatakan pakai ini topi Natal. Anda nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa Pak. Ya sudah, makanya warnai, beli, jangan jadi yang dibeli. Beli. Dan izin, apa? Udah mau sholat Jumat, nggak ada sholat Jumat. Oh iya, oke. Gak bisa Pak. Anda yang harus jadi pemimpin. Maka ketika pemimpin ketemu seperti Prof. Rafiq, kayak begini, Masya Allah, Alhamdulillah, dia pimpin. Allahu Akbar. Beliau tadi dengan kegembiraan yang menunjukkan begini, begitu, subhanallah. Pak, nanti Bapak ngomong seperti itu bukan dengan saya, dengan Rasul. Dengan Rasul Allah. Bawa tukang fotonya sekalian. Jibril di tengah-tengah gitu. Allah. Ngomong, ya Rasul lapor begini. Masa saya begini. Ini periode saya 2015. Nah ini posisi saya ketika jadi Menteri Pendidikan. Di kabinetnya Yusuf Mansur. Ini begini. Enggak saya yang jadi menterinya beliau. Lapor. Saya tuh ya kalau menjaga semangat, menjaga ritme emosi, ke situ larinya. Contoh, ini jam berapa sekarang ini? Jam 10.45. Zuhur jam berapa? 11:30. Nggak ada acara lain setelah saya ini? Nggak ada. Berarti kita sampai asar. Saya membayangkan begini di urusan sholawat. Saya membayangkan begini. Perhatikan. Ada orang ucap salam kepada saya. Ustadz, kata asisten saya, kata orang dekat saya, kata family saya, Ustadz, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Nama Pak Parmin mulai nih, ada di telinga saya. Pak Parmin. Pak Parmin mana? Solo. Oh ya, salam balik. Nih salah satu yang membuat saya mencintai sholawat. Pokoknya kalau nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nggak Quran, sholawat. Nih kayak begini. Jadi bawahnya saya panjangin sampai ke nanti negeri akhir. Teman saya, asisten saya, orang dekat saya, keluarga saya datang lagi. Ustadz, ada salam lagi. Dari siapa? Pak Parmin. Parmin mana? Yang Solo. Udah mulai kan ada namanya. Iya, yang Solo. Salam balik ya. Dilala Pak, tiap malam Jumat kirim salam terus sama saya. Parmin. Setahun penuh nama itu akrab sama saya. Parmin. Itu asisten saya baru ngomong dong, Ustadz Parmin ya gitu. Saking seringnya memberi salam kepada saya. Hingga kemudian ada hari pertemuan, ada hari gathering, ada event, ada majelis, di mana kemudian orang-orang dari berbagai Nusantara punya daerah datang ke majelis saya. Saat itu kemudian teman saya, asisten saya, sekretaris saya, orang dekat saya, keluarga saya mengatakan begini, Ustadz, Pak Parmin ada di sini loh. Apakah saya sebagai orang yang menerima salam terus dari dia tidak begini nih posisinya? Mana? Di mana Parmin? Ada di mana? Mana ya? Oh, di belakang Pak Ustadz. Kita turun. Saya turun ke bawah. Bang, terus sampai ke posisi tiang. Kemudian saya jemput dia. Assalamualaikum Pak Parmin. Wah, Ustadz. Pak, kita ke panggung. Sini aja Pak. Udah ke panggung. Saya kemudian muliakan beliau karena sering ngasih salam. Apalagi salamnya nggak kosong. Apalagi salamnya tidak salam kosong. Contoh,
Pak Ustadz, hari pertama nih ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Parmin mana? Solo. Oh, salam balik buat beliau. Katanya juga buat istri Ustadz. Oh, oke. Salam balik buat istrinya juga. Buat anak-anak Ustadz. Oh iya, buat anaknya juga. Buat orang tua Ustadz. Ya, buat orang tuanya dia. Buat semua jamaah Ustadz. Oke, buat semua teman-temannya dia juga. Pak Ustadz, ini ada titipan 1 juta. Oh, subhanallah. Oke, ditunggu salamnya lagi. Wong kosong aja saya jemput. Kosong saya jemput. Kosong saya jemput. Bagaimana lagi ada isinya? Malam Jumat berikutnya datang lagi. Ustadz, salam dari Pak Parmin. Salam buat istri Ustadz, buat anak-anak Ustadz, buat jamaah Ustadz, sahabat-sahabat Ustadz semua. Saya bilang oke, sampaikan balik. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ada ikan asin dari beliau. Malam Jumat berikutnya ada melon. Malam Jumat berikutnya ada semangka. Pokoknya ada kiriman terus dari dia. Maka Pak, saya yang akan mengatakan, Pak Parmin bakalan datang tidak? Enggak tahu Ustadz. Tanya dia. Saya yang nurun nanya tuh. Tanya sama dia. Siap Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, katanya datang. Baik. Lewat pintu mana dia nanti? Tanya. Lewat mobil apa? Pelat nomornya gimana? Kita siapin tempat buat dia. Betul tidak? Karena sering. Nah, saya membayangkan ketika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Jibril ngasih salam. Ya Nabi, ada salam. Misalnya dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Oke, salam balik buat dia. Katanya salam juga buat istri engkau ya Nabi. Oke, salam buat istrinya juga. Salamnya buat turunan-turunanmu wahai Rasul. Salamku juga buat turunan-turunannya sampai hari kiamat nanti. Salamnya juga buat sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sampaikan kepada beliau siapa yang menjadi sahabat Yusuf Mansur, salamku untuk dia. Lalu saya terus menerus memberikan salam. Lalu Jibril pun menyampaikan terus menerus. Nama saya sudah ada di hatinya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nama saya, nama kita semua udah ada di hatinya Rasul. Di catatan saya nggak bohong. Hari ini Prof. Rafiq Karsidi sudah ada catatannya di Allah, di Rasulnya, dan para malaikat-malaikat pembawa Al-Quranul Karim. Wal mursalat. Al-Mursalat, lihat cek dari ayat 1 sampai dengan 5, semua malaikat-malaikat yang membawa wahyunya mengenal para Rafiq Karsidi dan semua teman-teman Al-Qumi dan siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon. Berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah. Ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril. Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari sengatan? Enggak mungkin Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Allah. Terhadap Quran pun begitu. Di wisuda rumah tahfiz yang pertama, saya menangis. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kemudian Rasulullah mencari saya. Di mana ada Yusuf Mansur? Di mana? Rasulullah kemudian menenteng tangan saya. Zuf, ada orang nungguin kamu. Saya bingung. Mestinya pertanyaannya ada Allah yang nungguin kamu. Tapi pertanyaannya Rasul, ada orang yang nungguin kamu. Tapi yang ngomong Rasul, siapa? Saya kemudian dengan bangganya ditarik oleh Rasul. Saya pun bangga karena yang narik adalah Rasul. Keluar dari kerumunan kesulitan saya. Menyeruak kemudian keluar. Ternyata di sana udah ada ibu saya. Ini yang membuat saya stabil stamina saya di Quran. Insya Allah mudah tidak pernah berubah, amin. Apa kata Rasulullah? Sof, ini ibu kamu. Ayo siap-siap. Kita mau ada prosesi pemakaian mahkota untuk ibu kamu. Lihat di sampingnya siapa? Itu ayah kamu. Siap-siap Sof.
Hari itu saya kemudian membaca Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Allah di sana, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril alaihi wasallam, ada para nabi-nabi yang lain, dan ada orang tua saya. Di dunia seperti orang tua sepasang yang kemudian mengantarkan anaknya. Ustaz, anak saya apal Waqiah. Ayo nak baca depan Ustaz. Allah. Biasa. Ini Pak, bayangin nih yang begini. Kalau cuma dunia saya bilang nodop, nggak ada keraguan. Ente mau apa? Ente mau S2, mau S3, mau di mana? Punya Allah. Apa kata guru saya Ustaz Syihab? Tinggal minta. Allah sudah menjamin lewat Rasulnya. A'toituhu, aku akan berikan kepada dia. Sa'u'ti, aku akan berikan kepada dia. Apakah dia meminta ataukah dia tidak meminta, aku akan berikan kepada dia. Bahkan afdol, lebih tinggi, lebih besar, lebih bagus, lebih kuat, lebih mewah, lebih mahal daripada apa yang orang lain minta tanpa Quran. Enggak, dunia mah udah beres, udah pokoknya beres aja. Ada rumah masih ngontrak, coba tiap malam tuh berdua suami istri ngaji. Berdua tuh suami istri ngaji. Tiap malam. Kalau cuman kebeli kontrakannya itu bukan Quran. Perhatikan. Kalau cuman kebeli kontrakannya itu jadi kontrakan dia, bukan Quran. Quran itu Pak, 9 kanan, 9 kiri, tanah 3.000 belakang, tanah lapangan bola lagi di depan. Semua Pak akan diberikan kepada orang ini. Kenapa? Karena ada Quran di dalamnya. Disedot semuanya. Wut. Saya dulu nggak kebayang mobil saya bisa 1.000 lebih banyaknya. 1.000. Yusuf Mansur mobilnya 1.000. Coba. Bagaimana ceritanya itu Pak? 1.000 nggak kebayang sama saya. Saya waktu menyedekahkan mobil satu-satunya, saya bilang sama istri saya, Mah, kalau cuma diganti 10 mobil masih masuk akal nih. Tapi kalau kita sedekah di tahun 2003 ini, sedekah CRV kita ini, mobil GRV kita ini, terus diganti sama Allah 700, itu tuh yang gak masuk akal. Gimana caranya ya? Allah bilang, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Saya bilang bagaimana Mah? Masuk akal gak sih kalau Allah membayar 700 mobil buat kita? Istri saya bilang, soal masuk akalnya emang bukan akal kita Pak. Udah bismillah aja, nolin aja, injak, pong, injak tuh. Hari ini saya mendapati. Saya waktu itu ngukur begini Pak, kan saya pernah jadi office boy tuh di Toyota Rent-A-Car. Jadi tugas saya satu tim ngebersihin 180 mobil tiap pagi. Tiap pagi. Dan saya sukanya, woi lu tuh ya udah jadi orang kecil, mulut lu diem aja. Jangan, lu sambil sholawat, lu sambil istighfar, sambil kemudian berzikir, sambil baca Quran. Teman-teman gosok-gosok aja gitu loh. Nggak ngapa-ngapa, malah ada yang nyanyi segala. Oh ngapain nyanyi? Saya kalau ke pintu tol lewat ada orang yang kemudian sambalado. Aduh. Lu nggak berubah? Saya bilang jujur, pakai Quran biar berubah. Saya pakai Quran. Orang-orang bilang si Jaman mah, si Yusuf mah nggak di mana ngaji mulu. Ngaji mulu. Tapi itu dia, ketika kemudian bersentuhan sama Quran, tidak keluar dari Quran. Saya berdiri di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo saudara-saudara semua. Quran isinya nggak ada yang bohong, benar semua. Ketika Quran bilang aku akan ganti 700 kali lipat atau lebih, kami nggak sanggup. Waktu itu saya begini, Pak Ade, Pak Selamat dan kawan-kawan dari Wisata Hati dari Quran, Prof. Rafiq Arsidi. Oh gini kali ya Mah, nanti kita akan punya perusahaan Rent-A-Car Mah. Lalu orang-orang akan nitip mobil dan kita punya perusahaan dengan 1.000 mobil. Saya mencoba memprediksi my future. Jadi dengan sedekah 1 mungkin jadi 700 dengan cara seperti itu. Ternyata enggak loh. Enggak. Allah tidak memberi saya Rent-A-Car yang kemudian mobilnya seperti Toyota Rent-A-Car. Saat itu ada 4.000. Pada saat saya kerja di sana 4.000 mobilnya. Auto 2.000 saat itu. Kemudian hari saya jadi ustadz. Terus lama-lama alhamdulillah saya baru menyadari, iya satu Indonesia ini 560 kota dan kabupaten. Di tiap kota ada mobil yang menjemput saya. Luar biasa.
Dan yang datangnya Pak 6 mobil, 7 mobil. Kalau nggak di stop itu yang nganter, yang jemput, mungkin sekampung pada pengen jemput. Berarti kalau satu kota ada 10 mobil, itu 5.600 mobil di seluruh kota. Bahkan ada mobil saya di Turki, ada mobil saya di Rusia, ada saya pergi ke Kazakhstan, ada mobil saya di Kazakhstan. Kita buka rumah tahfiz di Macedonia. Macedonia udah ada, Cat. Itu kota apel kayak Malang. Allah, itu indah bener Macedonia. Saya berangkat itu kota apa, negara Balkan ya. Di sana juga ada jemputan saya. Wah, oh begini rupanya. Allah bilang, Suf, aku bayar kamu dengan jumlah mobil yang unlimited. Tapi aku taruh di tempat-tempat yang nanti kamu butuhkan. Pokoknya begitu kamu datang tuh mobil keluar. Nggak perlu bayar bensinnya. Nggak perlu ngupain sopirnya. Dan mobil itu boleh dibawa pulang ke Jakarta. Gitu Pak Parmin ya. Ini mobil Pak Parmin Alphard. Boleh dibawa ke Jakarta. Kalau Ustadz mau bawa aja. Loh itu yang terjadi. Betul. Kalau saya jadi Ustadznya sewenang-wenang. Mana ada jemaah yang menolak. Kalau saya bilang sama Pak Parmin saya minta ya Alphardnya. Nggak mungkin nggak dikasih. Nggak mungkin. Yang nggak ngasih kan bininya. Ustadz nih. Allah yang punya semuanya. Betul itu. Gak kebayang sama saya. Maka kalau Anda ini orang yang tidak bisa bayaran SPP. Lalu kemudian saudara ngapalin Quran. Dan bisa bayar. Belum Quran itu mah. Belum Quran. Mana ada istimewanya. Nggak istimewa. Yang istimewa mah di kemudian hari Anda punya sendiri universitasnya dengan nama Anda sendiri. Itu yang luar biasa. Tukang nasi goreng sambil kemudian dia masak nasi goreng. Sambil dia ngaji ayat apa yang dia hafalin. Besok dia akan punya 100 cabang nasi goreng. Mas Jody dan Mbak Anik warung stick and shake. Ya. Bagaimana kemudian sebelum dia kenal Quran, berapa jumlah cabangnya? 20 Pak. Begitu kenal Quran, wuss, ada 150 outlet. Baik itu warung stick and shake-nya, kemudian bebek selamat dan yang gak selamat. Ada bebek selamat, ada bebek yang gak selamat. Ya, terus ada Icon, ada yang lain-lain. Apa kata Mas Jody sama saya? Sekarang saya udah tahu cara gampang ngembangin Quran, gitu katanya. Gimana? Gimana caranya? Asal mau. Terus saya sekarang udah tahu juga caranya ngembangin usaha. Gimana caranya? Ngembangin Quran, gitu. Jadi kalau ditanya sama Mas Jody, kalau ditanya ke Mas Jody, apa kiat-kiat Anda ngembangin Quran? Ya gampang. Asal aku mau aja, insya Allah lah itu ada jalan. Terus apa kiat-kiat Anda untuk mengembangkan usaha Anda? Ngembangin Quran, gitu. Simple, the simple word, simple sekali. Jadi kalau ditanya kerjaan Anda apa Pak Jody? Kerjaan saya ngopeni Quran, gitu. Ngopeni Quran. Wah, pokoknya keren dah. Insya Allah. Besok mahasiswa-mahasiswi sini, Masya Allah, insya Allah. Begitu nanti saya berangkat jeder, makan di warung sate gitu ya. Ini ente mahasiswa toh? Siapa namanya? Ini depan. Ini depan. Ya. Hah? Wisnu, nanti ada sate Wisnu. Fakultas apa panjenengan? Hukum. Anak fakultas hukum buka sate Wisnu. Nanti ada tuh sate Wisnu. Saya datang ke situ sama Ustadz Syihab, sama Ustadz Irham, sama Haji Adib, sama teman-teman, sama Prof. Begitu datang, keluar nih Wisnu. Pak Ustadz, kenal saya enggak? Enggak. Siapa? WNS. Wah, ini punya ente? Iya Pak Ustadz. Ini cabang yang ke-78 Pak Ustadz. Oh. Satu cabang berapa omsetnya? Ya antara 30-40 lah. Untungnya berapa? Ya bersih-bersih 15 lah. 10% dah. Berarti bersih 3 juta. Wow. 4 juta. Wow. Yeah. Berapa tadi cabangnya? 78. Wow. Betul itu. Jadi 250 jutaan sehari. Iya Pak Ustadz. Apa rahasianya? Rahasianya Ustadz. Ayo mari kita lihat. Mari kita lihat. Kemudian saya ditenteng tuh sama beliau. Ke dapur. Saya ditenteng ke dapur. Ke kitchennya. Ke tempat masaknya itu sate. Ternyata semua orang di dapurnya penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi sambil ngebakar sate sambil ngapalin Quran. Bagaimana nggak berkembang? Gimana nggak berkembang?
Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum. Apa kata Wisnu? Ustadz, jajalin sate aneh. Beda Ustadz, ini ampe tusukannya empuk. Udah benar, udah betul, Quran itu udah betul. Yang penting jangan kemudian membelakangi Quran. Jangan sampai kemudian meninggalkan Quran. Ustadz, apa? Banyak kok penghafal Quran yang hidupnya susah. Enggak, gua nggak percaya. Panggil. Nggak percaya, saya nggak percaya banget. Ada penghafal Quran hidupnya susah, nggak percaya saya. Kecuali proses. Proses Pak, masa nggak berproses? Proses dong. Terus saya datang dia. Assalamualaikum Ustadz. Iya, betul kamu hidupnya susah. Iya Ustadz, buat makan aja saya nggak ada. Kamu penghafal Quran? Iya Ustadz. Tahun berapa selesai? Ada 2 tahun yang lalu. Semalam sholat malam? Enggak, ya bukan itu mah. Ya bukan Pak. Ya bukan lah. Prestasi namanya. Prestasi, prestasinya apa? Oh, hafal Quran, prestasi. Belum hafal Quran, prestasi. Sholat zuhur 2:30. Saya datang sama Agim ke satu masjid. Mau sholat asar tepat waktu. Begitu datang kecewa kami berdua. Orang sudah berjamaah. Aduh, udah tahiyat akhir. Wah, saya bilang sama A, kita langsung masuk ke rombongan ini atau nunggu mereka salam? Kata A, tunggu sebentar. Salam nih orang. Saya pengen sholat asar nih sama A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar orang ini tanpa berdoa. Ngelihat saya sama Ustaz, AA, cium tangan. Terus kita tanya, emang udah azan asar? Oh enggak, tadi sholat zuhur. Luar biasa, sholat zuhur. Anda betul penghafal Quran? Betul. Terus gimana? Wah susah, masa saya jadi penghafal Quran. Akhirnya Allah tempatkan saya menjadi tukang tarik delman. Yang benar nih Allah. Oh nggak percaya saya tuh? Nggak percaya. Udah berapa lama jadi tukang tarik delman? 7 tahun. Terus sholat berjamaah nggak? Enggak. Ya gimana? Orang yang kemudian tidak dapat berkahnya Quran karena dia berhenti. Jangan berhenti. Ketika narik delman, ya sambil ngaji Quran gitu loh. Nih datang nih ke Monas atau datang ke sini Solo. Kemudian dia narik delman yang wisata itu loh. Kemudian naik nih orang. Begitu naik orang, dia kemudian orang lain pada moto-moto Solo dan sekitarnya, dia baca Quran. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sambil kemudian ngangonin itu kudanya, sambil kemudian merah sapinya, sambil kemudian ngangon kambingnya, sambil kemudian jagain warungnya. Terus begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada orang beli, Mas bakso, tutup sedekah. Lainin baksonya dulu. Selesai lainin baksonya. Berangkat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil bang bakso, tutup. Layanin dulu. Pergi orang itu beli, baca lagi. Inna fi khalqi bang baksonya. Gue tutup aja warungnya nih. Gue ngaji gak kelar-kelar nih. Tapi benar. Saya tadi cerita tuh pagi ketika saya menjadi tukang penjaga toilet. Ini menjadi kisah terakhir. Karena setengah jam saya pengen dialog sedikit sama teman-teman semua. Saya jadi tukang penjaga toilet. Apa sih yang saya lakuin? Saya gak jagain toilet. Saya cuma tulis kata-kata kecil di depan toilet. Kencing sendiri, bayar sendiri. Beol sendiri, bayar sendiri. Saya nungguinnya di mana? Di musola terminal Kalideres. Saya ngaji aja. Di situ. Saya liatin depan. Amazing. Sampai saya dapat hadiah waktu itu jam tangan seharga 1,5 juta tahun 99. Ya,
Jam tangan seharga 1,5 juta buat penjaga toilet. Oh keren banget. Kenapa? Karena yang punya toiletnya bingung. Orang lain jagain 70.000. Ini ada orang nggak jagain 400.000. Kev, Quran luar biasa. Subhanallah. Lihat ya tadi indeks prestasi yang ditunjukkan sama Prof. Rafiq Arsidi. Waduh, ada yang 3,73. Allah, ada yang 4,3. Dua orang. Oh 373. Fakultas apa Prof tadi? Yang 373 itu. Kedokteran. Allah. Begitu ada orang bunting pengen melahirkan. Enggak pakai di anestesi. Dia panggil perawatnya. Bacain surah Maryam. Bacain surah Maryam. Perawat duduk. Suaminya disuruh duduk dengerin. Kaf ha ya ain sad. Itu bayi di dalam pengen keluar. Pengen dengerin dari luar. Hebat loh. Orang datang dibacain Quran. Allah, saya aja sakit nih. Saya kalau sakit nih, saya panggil santri-santri itu. Santri masuk ke kamar saya, kemudian pada duduk, pada bacain Quran. Allah adem. Kumi ya, nomor 2 tuh anak Kumi. Tuh nurunin wirda. Kalau saya pusing tuh, diambil wudhu. Kemudian dia datang, dibacain tuh. Dipegang tuh kepala saya. Papa, mudah-mudahan papa sehat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ayah siapa yang enggak baik digituin? Dipegang sama anaknya Allah. Apalagi dipegang sama bininya. Masya Allah. Sehat dah. Enggak jadi sakit. Bangun dah kita bangun. Bangun semua udah dipegang sama istri mah. Alhamdulillah. Emang ngerti lu tawa-tawa aja. Udah ketawa aja. Pengen jodoh, udah open Quran, nanti jodoh dihadirkan oleh Allah. Nggak perlu nulis-nulis di jilbab, call me please, nggak perlu. Tolong telepon saya, ngapain? Ntar Allah yang pilihkan. Allah, insya Allah ada laki-laki yang tersembunyi pandangannya dari pandangan orang lain. Yang tersembunyi tangannya tidak pernah memegang tangan orang lain. Dia yang akan diperkenalkan Allah kepada anda para bidadari surga. Nanti ketika kemudian menikah, niatkan untuk menjadi sepasang suami istri yang kemudian memiliki anak-anak penghafal Quran sebelum usia 7 tahun. Keren. Keren itu. Insya Allah mudah-mudahan. Keren. Yang laki-laki juga begitu. Dah insya Allah lah. Bahkan saudara bisa kok beroperasi ya. Saudara cari saudara-saudara yang susah. Itu saya lakukan. Saya datang Ustaz Siap ke teman-teman saya zaman dulu. Ke saudara-saudara saya. Saya bilang, utang lu berapa? Gitu. Oh kenapa mau bayarin ya? Gitu. Enggak, gue mau ngajarin lu Quran. Apa hubungannya? Bayar utang sama Quran? Ada. Begitu gue selesai ngajarin lu Quran, lu doa. Supaya utang lu lunas. Insya Allah utang lu lunas. Betul. Semua yang percaya pada episode tahun 98, 99 sampai 2006 success story semua. Nggak ada yang fail, nggak ada yang gagal. Ayo ciptain generasi baru. Di mana nanti anda akan berangkat. Ya pergi ke Polandia. Ngapain? Sana anda ekspor batok kelapa. Batok kelapa tuh diekspor ke Polandia. Luar biasa itu. Anda berangkat ke Polandia sambil terima pembayaran, tanda tangan sambil Anda buka rumah tafsir di sana. Anda berangkat ke Belanda, Anda nanti S3 di Jerman barangkali, Anda nanti S2 barangkali di Belgia atau di Norwegia sana. Atau ada yang kemudian keliling Eropa. Setiap jejak kamu melangkah dimanapun, Anda buka perusahaan. Di mana di perusahaan itu Anda bilang, kalian hafalin Quran 1 hari 1 ayat. Mudah-mudahan suatu saat saya diundang oleh Anda semua. Meresmikan gedung bikinan Anda. Anda membuat gedung, 4.000 karyawan Anda duduk khataman Quran. Lalu saya dengan Prof Karsidi datang, Prof Rafiq datang. Ini katanya hafal khataman Quran. Kok nggak pada megang Quran? Gitu. Ini ada alumni UNS nih dan alumni kemudian PT-PTN yang tergabung di Alkumi. Satu orang bikin gedung 30 lantai. Agenda pembukaannya hari Senin. Salah satu agendanya khataman Quran.
Datang nih saya dengan Prof. Karsidi. Sebagai alma mater saya kan pernah di UNS nih sekarang, berarti kan alma mater nih. Saya diundang gitu, kita bingung Prof. Kok katanya hataman Quran ya? Tapi kok nggak pada megang Quran ya? Qurannya mana? Dengan bangganya, jebolan UNS, anggota dari Al-Qumi mengatakan 4.000 karyawan kami semuanya 30 juz. Allah. Nggak perlu hataman Quran pakai buka Quran. 30 juz. Begitu jam 12 siang tidak ada hidangan apapun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Saya nanya sama Prof. Karsidi, ini peresmian gedung kok nggak ada makanan? Iya, sebab kami semua berpuasa. Oh nasib. Datang ke perusahaan kayak begini. Keren kan, luar biasa. Besok insya Allah Anda akan saksikan. 737-800 akan mendarat di Indonesia. Dan pilot yang pertama kali menerbangkan adalah seorang hafizul Quran. Insya Allah. Jadi saya udah tawar. Saya udah berangkat ke Boeing. Udah berangkat Pak, saya ke Boeing. Saya mau ditanya, saya berangkat kan itu di sono Pak, layer 3, layer 4 orang Indonesia. Orang Indonesia Pak. Itu yang ngegedein Boeing orang Indonesia. Waduh, Indonesia Masya Allah hebat. Saya dikasih tuh tour VVIP. Saya ditanya sama bule-bulenya. Ini orang yang mau beli pesawat. Oh saya bilang no. I'm coming here to buy your factory. Sembarangan aja pengen beli pesawat. Gue mau beli pabrik lo tau nggak? Enggak, saya orangnya emang suka begitu. Demen aja begitu tuh. Jadi pesawat apa yang Anda mau beli? Enggak, saya mau beli pabriknya. Dia bilang impossible, nggak mungkin. Saya bilang jangan bilang nggak mungkin lo. Gue aduin sama Tuhan gue lo. Kun fayakun tau nggak lo? Tapi bule-bule itu bener loh. Saya itu, nggak usah ada tanya jawab lah ya, 15 menit lagi juga. Saya tuh pernah kan mau beli pesawat tuh dulu tuh ya, tahun berapa itu, patungan usaha. Kita bikin surat Pak ke Embraer. Embraer nolak, Pak Adib, Embraer nolak. Kata Embraer begini, emang siapa itu Yusuf Mansur gitu, pengen beli pesawat segala gitu. Prim Air, saya lewat PT namanya Prim Air. Prim Air lapor ke saya, Pak Ustadz, Embraer nggak mau ngobrol sama kita. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak ada track record di industri pesawat terbang. Begini aja Pak Ustadz, Pak Ustadz masuk aja deh ke jajaran komisaris kami, gitu. Jadi Pak Ustadz masuk ke jajaran komisaris Prim Air, kemudian nanti kita bikin surat lagi ke sana bahwa Anda berbicara dengan komisaris kami. Saya bilang sama dia, enggak. Ini bukan cara gua. Udah, gua yang balas suratnya. Jadi dia pengen tahu dulu siapa saya. Suratnya saya balas Pak, tulisan tangan. If you wanna know about me, just googling. Saya bilang itu benar itu, terjadi tuh Pak. Saya bilang kalau Anda pengen tahu siapa saya, Google aja Yusuf Mansur. You will find out nanti who is he, who is me. Saya bilang siapa, who am I? Anda bakal tahu siapa saya. Udah buka. Di luar dugaan, bule-bulenya bilang, wow, amazing, he is famous. Baru tahu. Tadi nanya siapa lo katanya. Datang tuh bule-bule, dia bilang, ayo kita makan malam di Hyatt. Wah keren. Saya tuh Pak, saya Ustadz, kalau duduk kayak begitu tuh, saya tidak memposisikan, demi Allah, saya tidak memposisikan sebagai seorang pembisnis. No, saya lagi memposisikan sebagai seorang penghafal Quran. Jadi duduk nih di Hyatt Bank, perwakilan dia, ada direktur Asia Pasifik, kemudian duduk didampingin manajer, kemudian lokalnya bla bla bla, ngobrol sama saya. Pas pembukaan, saya bilang gini, baik, mari kita buka, we open this meeting with suratul Fatihah. Oh, gua tahlil dulu. Bingung bule-bule, what sih Fatihah? Gua nggak mau tahu, pokoknya meeting gua yang mimpin kan, begitu. Ingat ya, kita yang mimpin, jangan dipimpin. Hati-hati, jangan. Jadi kita yang mimpin. Jadi kalau harus ada meeting, kita yang mimpin pembicaraan. Terus saya langsung memaparkan problem, asik kan? Begitu saya ngomong, langsung saya paparkan problem. Saya bilang, bapak-bapak, makasih sudah mau makan malam dengan saya. Kita punya masalah. Bule-bule pada 4 orang tuh bule. Apa? Problemnya apa? Ini yang bayar siapa sih?
Ini mesti jelas dulu nih siapa yang bayar. Oke, on me dia bilang, saya yang bayar. Oke, kita lanjut. Iyalah gue gak ada duit. Dia yang bayar dong, kan yang punya kepentingan dia bukan gue. Enak aja gue yang bayar, dia yang punya kepentingan. Nah kalau urusan bayar, kita dibayarin gak apa-apa. Jangan yang bayarin. Insya Allah nanti akan ada rumah sakit, dari mulai security-nya sampai kemudian kepala rumah sakitnya, semua hafiz dan hafizah. Allah, keren. Begitu ada orang loading barang, security masuk. Mau ngantar apa Pak? Mau ngantar obat. Sudah hafal Ali Imran? Belum Pak, hafalin dulu baru masuk. Berat Pak, Ali Imran. Nah bisa, ayo ikutin saya. Alif Lam Mim. Supir truk barang ngaji. Alif Lam Mim. Oke masuk, itu sudah Ali Imran ayat 1. Oke. Kamu 100 kali ngantar barang kemari, 100 ayat. Jadi siapa suppliernya rumah sakit kami? Adalah supplier yang hafiz Quran juga. Allah. Insya Allah bakal kejadian. Nanti begitu dilantik, tidak ada Quran di atas presiden yang dilantik. Nggak ada. Habis katanya yang ngelantik, dia hafal ngapain pakai Quran? Itu kan yang dilantik pakai Quran, yang kagak hafal Quran. Lah kalau presidennya udah hafal Quran, iya buat apa? Kata yang ngelantik dia hafal, tempel begini aja. Insya Allah. PR masih panjang, tapi Allah akan menemani kita. Amin. Insya Allah. Kita berdoa bersama-sama. Sebagai penutup doa, kita langsung minta ayah kita. Doa, kita langsung minta pemimpin kita. Doa, kita langsung minta Prof. Rafiq Karsidi agar kita semua yang menjadi anak-anaknya. Saya juga termasuk anak, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa S3 di sini. Amin. Insya Allah beasiswa beres, bahkan dapat uang saku. Tenang. Saya lagi selesai S2 Pak, ekonomi syariah. Doain nih, mudah-mudahan bisa selesai. Nah saya bilang, jadi pengusaha balik kampus, balik. Nggak bener itu, yang bener aja. Ayo kita berhenti sekolah, kita berhenti dari. Nggak bener, nutut ilmu tiba ada kok nyuruh-nyuruh berhenti. Saya termasuk motivator yang tidak bersepakat agar Anda menjadi pengusaha lalu meninggalkan kampus. Enggak, karena itu saya contohkan, ayo kuliah lagi. Ayo belajar lagi, ayo kemudian S2, ayo S3. Kalau perlu sekarang S5 Note sama S6 Edge Samsung ya. Orang baru S3 gitu udah S5. Alhamdulillah. Ya, kita aminkan doa dari Prof. Rafiq Karsidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, bahkan untuk dunia dan semesta. Kepada beliau saya persilakan, kami persilakan, saya cukupkan akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Terima kasih. Insyaallah barokah. Ila hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafihu mayidah. Rabbana walakal hamdu wa zikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana alaina dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli hukman wa ahkini bisolihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya ayya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.